Udah jatuh ini. Ini buat yang mana nih? Ini punya Facebook. Aduh, anak saya telepon. Bisa dikit. Keren ya HP-nya. Udah gitu doang, langsung jadi. Berapa ya? Tenang ya. Kamu miring ya? Ini kali gituin aja, tumpuk. Udah. Nggak bisa buka masih pas Facebook. Ya. Udah nyala ya? Udah. Ini lagi suaranya. Udah masuk refresh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian di gereja maupun yang mengikuti live streaming ini dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri.
Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, yang menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Mulia Setiamu yang diambil dari nyanyian pujian nomor 160. Mulia Setiamu. Bapa di surga, Engkau sungguh mulia. Engkau menyediakan semua yang kami perlukan. Terima kasih untuk anugerah kasih-Mu. Dan Bapa, pada pagi hari ini kami mau datang ke hadirat Tuhan dengan seluruh kerendahan hati kami. Kami mau menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mau dikoreksi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyucikan ibadah kami pada hari ini
Engkau menghapus segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak Tuhan ada di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan menyertai setiap rangkaian acara dari awal sampai akhir dalam ibadah ini. Sertai juga Pendeta Raymond yang akan menyampaikan firman. Biarlah Engkau berbicara melalui Pendeta Raymond dengan leluasa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan seluruh kebaktian kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk. Kita akan membuka Alkitab bersama-sama dari Ayub pasal yang ke-23. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 17. Ini keseluruhan pasal. Saya akan membacakan untuk kita semua, baik yang di gereja maupun yang sedang mengikuti live streaming, bisa menyimak bersama-sama pada Alkitab masing-masing. Pasal 23. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana, atau ke barat, tidak aku dapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak aku langgar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah kita, dan sebelum menaik Pendeta Raymond akan memimpin kita dalam doa syafaat, kita akan menaikkan pujian Tuhan yang memimpin aku, diambil dari nyanyian pujian nomor 152. Tuhan yang memimpin aku. Kita akan menaikkan seluruh bait. Sungguh melimpah dan menjadi naungan.
bersama-sama kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memanjatkan doa, menaikkan syafaat untuk bangsa kita, untuk umat Tuhan, untuk setiap pribadi kita. Dan kiranya Tuhan melawat kita dan memberikan pertolongannya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kebesaran, kemuliaan hanya untuk-Mu ya Bapa di surga. Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Tuhan pemelihara dan Tuhan penyelamat. Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Itulah yang menyebabkan kami pada hari ini, saat ini, boleh datang di hadirat-Mu, sujud menyembah, melayani Tuhan. Di tengah-tengah ibadah ini bersama dengan umat-Mu Tuhan. Perkenankanlah kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, untuk memanjatkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Tiliklah dan lihatlah diri kami ya Tuhan, dalam segala keberadaan kami, dalam kekurangan-kekurangan kami, kelemahan-kelemahan kami, bahkan juga Tuhan pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan Engkau berkenan mengampuni kami seturut dengan kasih setia-Mu. Dan biarlah hidup kami semakin hari semakin memuliakan Engkau di dalam hidup ini. Bapa, kami memberanikan diri menghampiri hadirat-Mu yang kudus, memanggil Engkau Bapa, karena kami tahu kasih-Mu yang luar biasa, kesetiaan-Mu yang kekal kepada umat-Mu, kepada anak-anak-Mu. Kami datang membawa pergumulan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Begitu banyak penderitaan, begitu banyak tantangan. Bahkan kami melihat dunia sedang mengalami tantangan yang besar. Bapa di dalam surga, kami membawa semua ini ke dalam tangan anugerah-Mu. Dan kami tahu Engkau sedang berkarya dengan luar biasa untuk menyatakan betapa hebat, betapa mulianya Engkau. Dan biarlah kami boleh datang kepada Tuhan, sujud menyembah dan mengakui Engkau sebagai Tuhan pencipta yang berdaulat atas alam semesta. Biarlah pengalaman pandemi yang panjang ini akan membawa kami kepada suatu perenungan yang dalam, dan semakin mengakui akan kedaulatan Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa jalan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau telah merancangkan rancangan terindah-Mu dalam hidup setiap kami, anak-anak-Mu. Engkau telah menyatakan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena itu biarlah kami terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Kami ada di dalam jalan firman dan doa, sehingga kami boleh berjalan melihat bagaimana anugerah Tuhan itu sungguh nyata di hadapan kami dari waktu demi waktu. Tuhan, pada pagi hari ini bersama dengan setiap orang yang datang berseru kepada nama-Mu, kami membawa pergumulan bangsa ini, dunia ini yang dilanda oleh bencana. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang akan menyelamatkan kami dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara Tuhan yang tidak dapat kami pahami dan mengerti dengan begitu sempurna. Namun kami yakin bahwa kebaikan-Mu Tuhan akan muncul, kekuatan-Mu, kekuasaan-Mu akan muncul sebagai pemenang, untuk menyatakan bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkehendak, Allah yang di dalam kebijaksanaan dan hikmat menyatakan dan menetapkan segala sesuatu. Kami berdoa biarlah yang sakit disembuhkan, yang bersusah hati dihiburkan, yang mereka sedang ada dalam kesulitan dan kemiskinan diangkat dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan luar biasa atas kehidupan anak-anak-Mu. Dan biarlah kami boleh alami dalam hidup sehari-hari, dan kami yang diberkati boleh juga menjadi berkat untuk sesama kami di sekitar kami yang membutuhkan, yang memerlukan bantuan dan uluran tangan kami.
Bapa, terlebih biarlah kami membawa Injil keselamatan-Mu, pengharapan akan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal di dalam surga bersama dengan Engkau. Bapa di dalam surga, biarlah kesempatan di hari-hari ini kami boleh terus bersemangat di dalam pengabaran Injil untuk menceritakan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya diberkati setiap orang yang berdiri di hadapan Tuhan dan berdoa. Apapun yang menjadi pergumulan kami, pergumulan setiap keluarga, pergumulan setiap orang, Engkau menjawab dari sorga dan menyatakan anugerah-Mu, kuasa-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Raymond pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian Allah yang setia. Allah yang setia.
Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Di saat ini, di dalam kerendahan hati kami mau duduk dan mendengar firman-Mu. Berkati kami semua, baik yang mendengar firman, termasuk hamba-Mu Tuhan. Siapakah hamba-Mu? Ia kecil dan penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Namun biarlah hanya perkataan Tuhan yang boleh kami dengar. Dalam segala keterbatasan kami, Roh Kudus yang sempurna itu kiranya menerjemahkan firman. Pendengaran rohani kami yang tidak sempurna ini, Engkau lengkapi dengan kuasa Roh-Mu yang dahsyat, untuk kami dapat mengerti, kami dapat memiliki kerinduan untuk melakukan firman-Mu. Kami percaya tanpa Engkau kami tidak mampu. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami semua saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya menyambut kita semua pada pagi hari ini dengan sukacita. Baik Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang ada di tempat ini, demikian juga jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing jemaat Gereja Baptis Indonesia Batu Zaman Bandung. Bahkan juga saya menyapa saudara sekalian dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran ini. Saya tahu ada beberapa di Jakarta, bahkan juga ada di kota-kota lain, bahkan ada juga di luar negeri, di negeri Belanda, yang juga menyaksikan streaming kita. Dan saudara yang diberkati tentunya juga akan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena anugerah yang besar dalam hidup saudara dan saya. Pagi hari ini saudara, kita mendahului firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu yang luar biasa, mengingatkan kita tentang siapa Tuhan, siapakah Allah kita, yaitu Tuhan yang setia, Allah yang setia. Sekarang ku mau menyembah-Mu, kata lagu itu, kata saudara dan saya, dan kata kita semua. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yaitu saudara dan saya. Bahkan alam semesta ini, Ia tidak pernah sedetik pun berpaling dari saudara dan saya. Allah yang setia harus kita sambut juga dengan sikap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia juga, yang setia. Ada sebuah lagu lama saudara yang sedikit saya akan ulas latar belakangnya dari buku nyanyian pujian kita, terbitan LLB ini, Lembaga Literatur Baptis, nomor 143, membuka firman Tuhan pagi ini. Saya ingin mengajak kita menyanyikan sebuah lagu yang singkat, termasuk lagu yang singkat dari sekian lagu yang ada, dengan judul Mengikut Yesus Keputusanku. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan syair Mengikut Yesus keputusanku, tetap ku ikut walau sendiri, ku ikut sampai ku lihat Yesus. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Syairnya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak, tetap ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar.
kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini seperti yang kita sudah baca bersama-sama, sebuah perenungan tentang kehidupan kita, saudara. Dari sebuah pengalaman seorang pribadi yang saya temukan dan saudara juga temukan di dalam kitabnya yang sangat terkenal, yaitu kitab Ayub. Saudara, ada beberapa hamba Tuhan yang memberikan judul dari pasal ini. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-17 tadi dengan judul The Silence of God. Tuhan yang diam. Saudara, lagu I Have Decided to Follow Jesus, atau seperti yang kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia ini, mengikut Yesus keputusanku, ditulis di akhir abad yang ke-19 oleh John Clark, yang bersama-sama dengan orang-orang percaya pada waktu itu melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang setia. Terjadi sebuah kebangkitan rohani di Inggris, saudara, di akhir abad yang ke-19 itu, sehingga menggerakkan banyak orang di Eropa untuk memberitakan Injil sampai ke dataran Asia. Dan saudara, salah satu negara yang dikunjungi oleh utusan Injil itu adalah negara India. Singkat cerita, saudara, dari hasil pekabaran Injil itu, di daerah India Timur, tepatnya di daerah Assam, ada satu suku yang masih sangat primitif, saudara. Tetapi seorang utusan Injil masuk ke daerah yang primitif itu, dan kemudian ia memberitakan Injil. Dan ada satu keluarga, ya, ada satu keluarga yang dimenangkan untuk Kristus dari suku, namanya suku Garo. Saudara, keluarga ini adalah keluarga Nokseng. Namanya agak asing buat kita, ya. Nokseng ini adalah kepala keluarga. Bapak Nokseng ini, istri dan kedua anaknya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Saudara, apa yang terjadi? Nokseng dan keluarganya diadili oleh karena imannya kepada Yesus Kristus oleh sekumpulan masyarakat yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, saya ingin membuat pertanyaan di awal khotbah ini kepada saudara secara pribadi. Apa respon saudara dengan perkataan Tuhan kepada seorang muda yang kaya? Kalau engkau ingin mengikut aku, bersediakah engkau melepaskan segala sesuatu yang engkau miliki? Seorang pemuda yang kaya dengan harta kekayaan yang berlimpah itu, Tuhan, apa pendapat saudara dengan perkataan Tuhan ini? Atau perkataan yang sama berbunyi, tinggalkanlah ayahmu dan ibumu, sanak keluargamu, lalu ikutlah aku. Wah, saudara, bagaimana saudara saya dapat memahami perkataan ini, pernyataan ini? Saudara, tentunya bukan karena alasan biasa. Bukan karena alasan biasa Tuhan meminta seorang muda ini dan mungkin semua orang yang percaya atas pemberitaannya itu, mendengar pengajarannya itu, dan kemudian Tuhan tantang mereka yang katanya percaya untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Saudara, kalau saya bertanya, apakah saudara setuju dengan pernyataan ini? Apakah menjadi orang Kristen itu berarti bahwa kita harus melepas semua kekayaan kita dan melepas keluarga kita? Mari kita berpikir dengan cara yang terbalik. Saya ingin menjawab dulu dengan perkataan tidak. Bukan itu maksud Yesus kepada murid-muridnya atau setiap orang yang percaya kepadanya untuk meninggalkan
melepas semua kekayaannya dan juga keluarganya dan mengikutinya. Tetapi saya mau melihat yang terbalik, yaitu apa yang mungkin Tuhan Yesus katakan tentang manfaat dari kekurangan dan kehilangan bagi kehidupan setiap murid Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, saya bertanya, setelah saudara menerima Tuhan Yesus, apakah saudara mengalami peristiwa kehilangan? Apa arti makna pengalaman kehilangan itu bagi hidup saudara setelah saudara beriman kepada Yesus Kristus? Saudara, pagi hari ini firman Tuhan ingin berkata bahwa ada pengalaman yang mendalam yang akan ditemukan, dialami oleh setiap orang yang mengalami kehilangan di dalam hidupnya, di dalam perjalanan imannya kepada Tuhan. Pengalaman yang dalam, saya katakan sekali lagi. Ketika kita mengalami suatu kehilangan apa? Sesuatu atau mungkin orang yang kita sayangi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita katakan tentang kehilangan ini? Sekali lagi, Ayub di dalam pembacaan kita ini sedang meringkuk, saudara, meringkuk di dalam abunya, abu kesengsaraannya. Karena apa, saudara? Hasil panennya, hewannya, hambanya, anak-anaknya, semuanya telah diambil darinya ketika setan sang penuduh itu berusaha menunjukkan bahwa apakah dengan cukup provokasi dan tekanan hidup, Ayub akan berpaling dari Allah. Wah, saudara, ini sebuah ujian yang bagi saudara dan saya mungkin menakutkan, ya. Apakah saya harus mengalami ini juga dalam hidup saya, sehingga saya akan mengalami sebuah pengalaman yang istimewa dengan Tuhan? Saudara, oleh karena kebijaksanaan Tuhan ini, Ayub melewati semua itu. Ayub belum melakukan hal itu, saudara. Ia berkata Tuhan memberi dan Tuhan mengambil. Ayub belum menyangkal Tuhan. Ayub belum meninggalkan Tuhan. Ia masih bisa berkata Tuhan memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Selanjutnya ia berkata, haruskah kita menerima yang baik saja dan bukan yang buruk dari Tuhan? Terpujilah nama Tuhan. Saudara, ini sebuah frasa, sebuah pernyataan kalimat yang menyebabkan orang selama berabad-abad merujuk kepada hal ini, kesabaran Ayub. Orang ketika melihat dan membaca kisah ini, orang akan berkata Ayub adalah orang yang paling sabar, orang yang sungguh-sungguh memiliki ketabahan iman. Saudara, apakah itu cukup? Apakah cukup hanya dengan berbicara seperti Ayub, berbicara tentang Tuhan, kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan di saat-saat yang sulit, menolong iman kita di dalam menghadapi malapetaka? Ayub mengulang-ulang kata Tuhan, ya. Mari kita lanjut cerita ini. Hari ini dalam khotbah mungkin seri yang kedua setelah 2 minggu yang lalu, saya sedikit menyinggung tentang Ayub ini. Hari ini kita akan melihat dari mulut Ayub, mulut yang sama, yang menyebut nama Tuhan, yang berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita akan mendengar juga pernyataan ketidaksabaran Ayub. Jawabannya tidak. Ayub bukanlah orang yang sabar. Ayub bukanlah orang yang tabah. Ayub seperti saudara dan saya juga memiliki batas-batas kesabaran dan kekuatan. Mari kita kembali kepada pasal yang ke-13, ayat yang ketiga dalam pembacaan Ayub ini.
Mundur sejenak kepada pasal yang ke-13 ayat yang pasal 13 ayat yang terakhir sampai dengan pasal yang sama, saudara, ayat 1 dan 2. Dan firman Tuhan dikatakan 7 hari di dalam debu ia berdiam diri. Ayub 13 ayat yang ke-15 rupanya. 7 hari di dalam debu ia berdiam diri, merenungkan pengalaman tragedi pahitnya. Teman-temannya duduk diam bersama dia, saudara, sampai tiba di hari yang ke-7. Hari ke-7 itu hari yang genap, ya. Ayub mengutuki hari kelahirannya dan mengharapkan kematiannya. Ayub mengutuk kelahirannya dan mengharapkan kematiannya. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayat yang ke-1 pasal 3. Tadi pasal 2 ayat 13. Sekarang pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki, bukan saja menyesali, saudara, ia mengutuki hari kelahirannya. Saudara, Ayub punya iman, tetapi ia punya batas kesabaran. Namun juga ia mempunyai teman. Saudara, seperti apakah teman yang mendampingi, yang menjadi juga panggilan kita sebagai umat Tuhan, saudara-saudara seiman satu dengan yang lain. Ketika ada seorang di antara kita yang sedang mengalami penderitaan, kesusahan, duka cita, kita akan mendampingi mereka. Kita akan memberikan kekuatan dan peneguhan kepada mereka. Ini panggilan kita, saling tolong-menolong. Saudara, mari kita melihat teman-teman Ayub. Pada awalnya, teman-teman Ayub menjadi terdiam karena dahsyat dan beratnya penderitaannya. Ia mengalami banyak kerugian. Mereka datang menjenguknya, membesuknya, mengunjunginya, dan menunggu di dalam keheningan, diam, tanpa satu kata. Ini prinsip konselingnya dan pendampingan. Memberikan simpati dan empati. Mereka menemaninya dengan cara yang seringkali merupakan yang terbaik. Tenang dan berbagi kesedihan. Tetapi saudara, dalam kisah itu kemudian mereka mulai gelisah, ya. Teman-teman itu mulai gelisah. Seperti kebanyakan dari kita. Percaya bahwa hidup itu harus adil. Hidup itu adalah adil. Hal-hal buruk seharusnya tidak terjadi pada orang baik. Jadi dia menuduh Ayub. Mereka menuduh Ayub. Mereka berkata pasti hidup ini adalah adil. Kalau ada orang mengalami malapetaka, bencana, pastilah itu buah dari keadilan. Yaitu orang jahat pasti akan mendapatkan, orang berdosa akan mendapatkan hukuman. Dan mereka mulai menuduh Ayub dengan berkata, kamu pasti telah melakukan sesuatu yang salah. Engkau pasti sadar tidak sadar terlibat dalam sebuah kejahatan yang tersembunyi, yang mungkin bagi banyak orang tidak diketahui. Sebab orang benar tidak mungkin disingkirkan. Tidak mungkin orang baik itu mengalami malapetaka. Yang jahat itu pasti dihukum. Jadi Ayub, engkau pantas untuk menerima apa yang terjadi di dalam hidupmu. Ini kata teman-temannya. Saudara, pagi hari ini mungkin saudara pernah bertanya-tanya, ketika sesuatu mengerikan terjadi dalam hidup saudara, mungkin terlintas di pikiran kita, ya, apakah Tuhan menghukum saya karena sesuatu? Atau Tuhan menghukum dia, saudaraku yang itu, karena ia telah melakukan sesuatu yang salah? Saudara, seperti Ayub berespon,
Apa respon Ayub menghadapi semua ini, saudara? Seperti saudara dan saya. Ayub ingin melihat keadilan. Hanya dia sendiri yang tahu apa yang terjadi di dalam dirinya setidaknya. Apakah saya melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah? Aku telah hidup benar, kata Ayub. Dan aku mau melihat keadilan dari Tuhan itu. Aku ingin melihat bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang adil. Dan saudara, kita juga ingin memahami ketika segala sesuatu terjadi sebaliknya ya. Saudara merasa bahwa hidup kita baik-baik, setia kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi tiba-tiba muncul suatu hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Saudara, ada istilah teologis untuk dilema semacam ini. Kata itu adalah teodisi. Teodisi, sebuah pertanyaan terbalik, saudara. Mengapa hal-hal buruk justru terjadi pada orang-orang baik? Teodisi, pertanyaan kepada Allah. Pertanyaan yang besar yang ada di dalam jantungnya, jantung hati Ayub ini. Mengapa Tuhan? Saudara, Ayub menginginkan kehidupan yang adil. Sudah sangat jelas bagi kita. Di awal kitab ini dikatakan bahwa Ayub adalah seorang benar. Tidak bisa dicoret kata itu. Ayub adalah seorang yang benar. Ayub adalah seorang yang saleh. Seorang pria yang sesungguhnya tidak layak menerima malapetaka. Dan ketika teman-temannya tidak bisa lagi menahan diri, mereka langsung menjudge, pasti engkau bersalah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ayub mendengar perkataan itu, saudara, disebut terjemahan dikatakan maka mengaumlah Ayub. Mengaum ya, seperti harimau luka itu. Ia mengerang di tengah-tengah kesakitannya, seperti harimau yang mengaum. Mengaum di dalam kesedihan, mengaum di dalam kemarahan campur aduk, sudah sedih, marah kepada teman-temannya. Dan yang paling penting adalah kebingungannya. Jadi auman itu memberikan makna yang bermacam-macam, saudara. Ia melihat sepertinya terjadi pengabaian ya. Tuhan mengabaikan dia. Pengabaian dari Tuhan. Tuhan yang diam. Silent God. Apakah aku memang memiliki Tuhan yang diam? Sebuah pernyataan penting yang perlu saudara dan saya renungkan. We want life to be fair. Kita ingin kehidupan yang adil. We want God to be just. And we want to understand when things appear otherwise. Kita ingin hidup menjadi adil. Kita ingin hidup itu sungguh-sungguh menjadi adil. Tuhan yang adil. Dan kita ingin memahami ketika sesuatu muncul sebaliknya. Saudara, Ayub mulai berbicara. Setelah 7 hari 7 malam ia diam di dalam kesedihan dan frustasinya, di dalam kejujurannya. Sekarang ia langsung memberanikan diri, mengungkapkan perkataannya, membuka mulutnya langsung kepada Tuhan. Ayub berkata bahwa teman-temanku ini adalah penghibur dengan kata-kata yang berangin. Ada penghiburan tapi kata-katanya itu kosong. Kata-katanya angin. Tetapi Tuhan, hanya Tuhan yang ia ingin dengar, saudara. Bukan perkataan manusia, bahkan sahabat terdekatnya. Bukan komentar mereka dan pendapat mereka, tetapi apa pendapat Tuhan. Saudara, ini yang perlu saudara dan saya renungkan di dalam pergumulan hidup kita.
Jangan kita mendengar pendapat orang lain ya, atau bahkan bisikan hati kita sendiri ketika kita dalam sebuah pergumulan dan kebingungan dan kesedihan. Mungkin saudara menyalahkan orang lain, diri sendiri, bahkan Tuhan. Tetapi yang penting di sini adalah dari pengalaman Ayub di tengah-tengah persoalan kita adalah kita harus mencari jawaban dari Tuhan sendiri. Karena itu adalah jawaban yang paling benar. Ayub berkata dalam ayat-ayat itu, saya akan berbicara dalam kepahitan jiwa saya. Saya akan berkata kepada Tuhan, jangan menghukum saya. Dan beritahu saya, mengapa engkau menentang saya, engkau berbalik dan menghancurkan saya. Itu perkataannya, saudara. Mungkinkah itu juga menjadi doa dan perkataan saudara? Ayub mencari keadilan, tetapi juga ia ingin melihat yang kedua ya, di tengah pergumulan itu. Ia mencari Tuhan, dia ingin mencari keadilan, tapi ia juga ingin melihat kehadiran, bukan hanya keadilan ya, tetapi Allah yang sungguh-sungguh hadir. Itu yang akan menolong dia, saudara. Kalau kita sampai kepada titik itu, saudara, saudara akan mendapatkan obatnya. Di manakah Tuhan? Itulah yang ingin diketahui oleh Ayub. Kadang kita berpikir yang sama ya, Tuhan, di manakah engkau? Atau mungkin kita diberitahu bahwa seperti ini, Tuhan di sini, dengan jawaban yang salah, tidak tepat dan tidak pantas, seperti perkataan teman-teman Ayub itu. Saudara, Ayub mengungkapkan kemarahan, ketakutan, kesedihan, kebingungannya kepada Tuhan. Saya garis bawahi, kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita diizinkan untuk menyatakan kepada Tuhan tuh hal-hal yang baik saja ya. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik buat saya. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan makanan hari ini. Terima kasih Tuhan karena saya sehat. Terima kasih Tuhan karena hal-hal yang baik. Dan ucapan terima kasih seperti tadi ya. Dari mana pendapat ini, saudara? Apa isi doa yang alkitabiah? Isi doa yang alkitabiah bukan saja berbicara tentang terima kasih dan mengungkapkan tentang Tuhan yang baik, tetapi juga doa yang alkitabiah ada doa yang jujur, keluar dari isi hati dan bisa berkata seperti pemazmur yang lain, di manakah Engkau Tuhan? Belalah aku ya Tuhan. Apakah Engkau membiarkan aku, orang benarmu, seperti ini terus menerus? Saudara, doa yang alkitabiah juga berisi protes. Bahkan pertanyaan tentang ketidakadilan yang terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Saudara, dengan jujur kalau kita melihat Alkitab dipenuhi dengan banyak ekspresi ketidakbahagiaan manusia. Coba saudara buka Mazmur yang saya katakan tadi, ada 150 pasal atau judul atau nomor lagu Mazmur itu 50 pasal berisi Mazmur ratapan. Belum lagi beberapa hal yang lain yang sudah temukan di dalam kitab suci kita, yaitu ekspresi ketidakbahagiaan manusia yang berisi suara-suara jeritan kepada Tuhan. Mengapa? Bagaimana? Di mana Engkau? Apa yang Engkau pikirkan Tuhan dengan pengalamanku ini? Sudah lihat itu di Mazmur dan buku-buku doa orang-orang Yahudi. Dan yang paling khusus di dalam Mazmur ratapan, bahkan juga ada satu buku dalam Perjanjian Lama yang berjudul Ratapan. Ibu bapak saudara dimanapun Anda berada, keluhan lainnya terdengar dalam suara para nabi. Dan bahkan saya ingin ungkap kembali perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, berisi sebuah pertanyaan dari seorang benar kepada Bapa
Ya Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kutipan dari Mazmur 22. Pengalaman pemazmur, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara, ini doa yang alkitabiah, doa yang jujur. Jadilah orang Kristen yang jujur pagi ini, sehingga saudara tidak menindas perasaan saudara. Orang yang stres itu, depresi itu adalah orang yang menindas perasaannya. Dalam pelajaran konseling, jadi para konselor akan berusaha untuk membongkar apa yang terpendam di dalam hati, sanubari, pikiran, sehingga orang itu sembuh. Orang yang memendam perasaan tidak akan mengalami hal yang baik. Ayub mengungkapkan seluruh isi hatinya. Saudara, sampai hari ini itu masih terdengar. Dari kisah himne yang saya kutip di awal, saudara, I have decided to follow Jesus, menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Mengikut Yesus keputusanku, setelah dipopulerkan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham dalam kampanye pekabaran Injil. Dan lagu ini, saudara, hampir setenar lagu kebangsaan Amerika Serikat. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus. Orang Amerika tahu semua lagu ini. Dari abad itu, di akhir abad 19 sampai dengan saat ini, saudara. Lagu itu sangat populer karena pengalaman di provinsi, sebuah provinsi Assam di India, ketika Injil masuk, sebuah keluarga dan bapak ini, saudara, ketika diminta oleh kepala suku untuk menyangkal Yesus dan meninggalkan imannya, tinggalkanlah imanmu, atau engkau kehilangan 2 anakmu. Algojo sudah siap dengan panahnya, saudara, dan anak itu sudah terpampang di sana. 2 anak di hadapan ayah dan ibunya. Katakanlah bahwa engkau mau meninggalkan Yesus itu. Dari mulut orang ini, bapak ini, terdengar syair lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku. Panah menancap di jantung kedua anaknya. Anak itu mati terkapar. Tidak cukup dengan penderitaan itu, saudara, kepala suku berkata, tinggalkanlah Yesus atau istrimu mati. Dia melantunkan syair yang kedua. Lagu kita ini NPA hanya 3 ya, harusnya 4. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Panah menembus jantung dari istrinya. Masih ada kesempatan. Engkau dapat menyelamatkan nyawamu, dirimu, kalau engkau menyangkal Yesus saat ini, kali ini engkau hidup. Syair yang terakhir. Ku ikut sampai, mari bersama-sama. Ku ikut sampai, ku lihat Yesus. Ku ikut sampai, ku lihat Yesus. Ku ikut sampai, ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Panah yang sama yang menembus kedua anaknya ini, menembus jantung istrinya, juga menembus dirinya. Matilah seorang yang mengikut Yesus dengan luar biasa ini, setia, memberi inspirasi kepada banyak orang yang hidup. Bahkan saudara saya, sampai hari ini kita mempunyai lagu ini, nyanyian pujian 143. Ingatlah lagu itu, saudara-saudara. Sekali lagi ia diminta meninggalkan Yesus.
Sama seperti Ayub diminta untuk menyangkali imannya. Sangkalilah imanmu, kata istri Ayub, dan matilah. Tidak mau. Di dalam kesendiriannya, sekali lagi saudara, di dalam pengalaman kesendirian seorang percaya yang bernama Ayub, ia mengalami, ia masuk pada sebuah istilah tantangan iman pribadi. Wah, ini tantangan iman pribadi. Ia berkata, aku maju, ia tidak ada di sana, atau mundur, aku tidak bisa melihatnya. Dalam pembacaan Alkitab kita pagi hari ini ya, ayat yang keberapa itu? Coba kembali melihat pembacaan kita. Saudara temukan? 8. Iya, 8 dan 9. Mari kita baca bersama-sama. Siap? Ayat yang ke-8 dan 9, Ayub 23, 3-4. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Pengalaman pribadi. Akhirnya saudara saya pada satu waktu akan meninggalkan komunitas ini. Dalam kesendirian saudara, mungkin di dalam penjara karena iman, mungkin dalam satu ruang pengadilan, atau mungkin di satu ruang penanganan darurat, gawat darurat, di ruang ICU saudara. Ketika saudara terbaring, duduk atau berdiri seorang diri, iman pribadi akan saudara tunjukkan, akan dipertaruhkan. Dan Ayub berkata, inilah waktunya di mana aku tidak lagi bersama-sama dengan keluargaku, aku tidak bersama-sama dengan anak-anakku, aku tidak bersama dengan sahabat-sahabatku, aku tidak bersama-sama lagi dengan kumpulan orang-orang beriman, tetapi aku sedang sendiri di dalam debu. Dan aku memang melihat ke kanan, ke kiri, timur, barat, utara, selatan. Aku tidak melihat dia. Aku tidak melihat Tuhan. Tetapi saudara lihat ada sesuatu rahasia. Apa rahasia Ayub ini? Meskipun ia tidak menemukan jawaban, ia tidak mendengar suara Tuhan, ia tidak melihat kehadiran Tuhan dengan matanya, tetapi saudara, ia berkata-kata kepada Tuhan. Poinnya di sini. Ia masih berbicara kepada Tuhan. Ia masih mau memandang Tuhan. Ia masih mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan ini menjadi kekuatan terbesarnya ternyata. Rahasia Ayub ditemukan di sini. Ketika matanya tidak melihat, apapun di sekitarnya yang dijadikan andalan, termasuk teman-teman yang sudah tunggu 7 hari 7 malam di rumah duka dan berpendapat salah, akhirnya ia seorang diri dan ia berkata-kata. Ini kuncinya. Ia memanggil nama Tuhan, mengungkapkan keluhannya kepada Tuhan. Mazmur 88 sebagai contoh. Tidak ada mazmur yang lain. Dari antara 150 mazmur, hanya mazmur 188 saudara, tulisan Bani Korah, satu-satunya di sana yang tampaknya tidak ada harapan, yang isinya adalah penderitaan saja, tidak ditutup dengan aku mencari Tuhan lagi. Saudara, seperti itulah situasi, kondisi sungguhnya yang dialami oleh Ayub. Sambil menangis, ia duduk di dalam keputusasaan. Ia berbicara, ini kuncinya sekali lagi. Ia berbicara, ia menuntut agar Tuhan menjawabnya. Dia berpegang pada Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan. Dan dalam pegangannya itulah muncul harapan. Ketika ia tetap berpegang pada Tuhan, di tengah keheningan, sinar harapan itu muncul kembali. Ia berkata, meskipun mataku tidak melihat di timur, barat, utara, selatan, tetapi aku tahu bahwa ia ada di suatu tempat. Aku tidak tahu di mana dia,
Tetapi aku tahu ia sedang ada di suatu tempat, dan aku menuntut kesetiaan darinya. Saudara-saudara dalam Tuhan, tahukah bahwa salah satu refleksi paling indah tentang kehadiran Allah di seluruh Alkitab ditemukan dalam kitab Ayub ini, di tengah-tengah perasaan ditinggalkan. Saudara pasti ingat ayat ini. Ini menginspirasi banyak penulis-penulis buku teologi dan komposer-komposer, pengarang-pengarang hebat seperti Handel dan sebagainya. Ayat yang ini, Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Sudah pernah dengar lagu ini? Pasti dengar. Sudah tahu ayat ini, khotbah ini beribu-ribu kali. Banyak lagu diciptakan dari ayat ini. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Sebelum istilah perjanjian baru tentang kebangkitan Yesus Kristus menjadi begitu terkenal, kitab Ayub telah mendahului 1000 tahun yang lalu. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ia, penebus itu, akan bangkit dari debu. Siapa dia? Tuhan Yesus, juru selamat kita. Amin. Itulah yang memampukan kita untuk bisa bangkit dari debu kita, dari debu penderitaan, dari debu kesukaran, dari debu duka cita, dari debu kekecewaan. Saudara, tetapi aku tahu penebusku hidup. Handel mengarang sebuah karya yang besar yang berjudul Messiah. Pasti orang-orang musik tahu ini. Messiah, oratorium, kumpulan lagu-lagu yang berisi tentang pergumulan pribadi dan harapan kemenangan dari Yesus Kristus yang bangkit itu. Saudara, bangkitlah dari debu, karena Tuhan kita hidup. Tuhan kita sungguh-sungguh hidup. Ayub hancur, terluka dan bingung. Ia telah kehilangan semuanya. Saya katakan lagi, semuanya. Tetapi dalam harapan walaupun setitik, ia berkata dalam ayat yang keempat dan 5 pembacaan kita pagi ini, Ayub 23. Dia menghembuskan nafasnya. Bukan yang terakhir ya. Dia menghembuskan nafasnya. Semoga aku tahu mendapatkan dia. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban. Kita sampai kepada kesimpulan. Orang yang terus mencari Tuhan akan menemukan jawaban. Aku yakin bahwa akan diberikannya jawaban kepadaku, dan akan mengerti. Aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Aku akan mengerti, meskipun sekarang aku tidak mengerti, meskipun sekarang aku tidak melihat. Ada banyak cerita tentang pengalaman ini, saudara. 2 cerita yang sangat berkesan di hati saya. Seorang muda yang setia di gereja mengalami kecelakaan, kakinya diamputasi. Karena itu ia tidak dibawa ke medan pertempuran dalam peristiwa Perang Dunia Kedua. Karena semua pemuda yang keluar kampungnya itu tidak kembali lagi, alias kembali nama. Sebelumnya ia tidak tahu jawaban mengapa Tuhan. Tetapi ia boleh bersyukur dengan kaki satu itu. Ia berkata, aku masih bisa di tengah-tengah keluargaku. Aku masih ada di tengah-tengah kumpulan jemaat. Aku masih bisa ada di kampung halamanku. Cerita kedua yang inspiratif, saudara, tentang seorang miskin, petani miskin yang kehilangan kuda satu-satunya itu ya, kuda putih betina. Satu-satunya harapan untuk membajak ladang hilang pada suatu malam dalam badai yang besar.
Seorang yang percaya Tuhan dalam doanya dia bingung, Tuhan mengapa kudaku, satu-satunya harapan tenagaku, tulang punggung keluarga kami hilang. Berbulan-bulan penderitaannya. Pada suatu pagi yang cerah, tampaklah sekumpulan kuda datang dari hutan, dipimpin oleh seekor kuda betina putih yang cantik. Di belakangnya kuda-kuda jantan yang gagah-gagah, jumlahnya puluhan kuda, pulang ke kampung, mulak tujabu, pulang ke kampung halaman, membawa berkat. Oh, puji nama Tuhan. Petani ini berkata, Tuhan ampuni aku. Pemuda ini berkata, berbulan-bulan aku memikirkan tentang ketidakadilan, tetapi sekarang aku dapat melihat bagaimana Allah melakukan yang luar biasa, yang di luar pengertianku. Allah mengganti semuanya. Amin. Allah memulihkan kehidupan Ayub dan melipat gandakan dan membayar apa yang menjadi penderitaannya. Dan ia berkata, sungguh penebusku hidup. Di tengah keheningan saudara, tetaplah mencari keadilan Allah tanpa berhenti berseru, berteriak kepada Tuhan. Dan tetaplah memanggil nama Tuhan, karena disitulah saudara akan mendapatkan secercah pengharapan di dalam kehidupan saudara. Hadapi hari-hari ini, hadapi tantangan saudara di dalam kemenangan bersama Tuhan. Kalau saudara mendengar berita di medsos yang berkata, mari kita mulai bersahabat dengan COVID-19. Apa arti dari pernyataan itu? Bahkan Bapak Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu membuat statement, mari masyarakat Indonesia kita mulai bersahabat dengan COVID-19. Sudah mendengar berita ini, kabar baik atau kabar buruk? Silakan menafsir. Ada yang mulai memprediksi ini akan berjalan berbulan-bulan ke depan lagi, atau bahkan tidak cukup 1-2 tahun. Apa yang harus kita buat? Bersahabat dengan situasi kita, dengan tetap menjaga diri tentunya. Betul? Tetap pakai masker. Jangan sahabat ya, salaman sama COVID ya. Salaman saudara, jangan. Tetap jaga jarak, pakai masker. Lakukan aturan kebersihan, protokol kebersihan, dan tetap hidup sehat. Dan terus menantikan bagaimana Allah menyatakan karya dan kuasanya dan kehendak yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita di hari-hari ini. Tetap berpengharapan kepada Yesus, karena saudara tahu nasib hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkata, tidak ada sehelai rambut yang jatuh, tidak ada seekor burung pipit yang jatuh ke tanah di luar sepengetahuan Bapa di surga. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hiduplah di dalam damai sejahtera Tuhan, dan di dalam pengharapan dan sukacita Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan dan berefleksi bersama saudara dan saya pada saat ini. Ketika musik dimainkan, saudara, kita akan kembali kepada sebuah perenungan penting. Kita sedang berbicara tentang pergumulan hidup ini. Pergumulan hidup kita bersama, baik umat Tuhan, bangsa kita, dunia. Bahkan saudara, kita sedang masuk kepada ranah pribadi. Adakah pergumulan pribadi saat ini menjadi sebuah pertanyaan misteri dalam hidup saudara? Mengapa Tuhan? Tampaknya engkau diam. Tampaknya engkau memalingkan wajahmu. Aku mau berseru dan menuntut keadilan kepadamu.
Dan aku tetap memohon dan percaya kepada kasih setiamu. Saudara, saat ini mungkin sudah sedang berhadapan dengan problem, pergumulan, beban-beban yang berat. Ketahuilah bahwa itu akan berakhir. Itu akan berakhir di dalam izin, kuasa, dan kebijaksanaan Tuhan. Kekuatan Ia berikan cukup buat Anda. Dari Tuhan. Dari Tuhan. Bawalah diri kita pagi ini di dalam penyerahan. Berdoalah kepada Tuhan seperti Ayub dan katakan, sebab aku tahu bahwa penebusku hidup dan Ia akan bangkit dari dalam debu dan menolong aku. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan firman-Mu. Kami menyerahkan diri kami, setiap orang, setiap keluarga, bangsa kami, bahkan dunia ini, ke dalam tangan kasih kuasa. Biarlah Engkau berperkara, menyatakan kasih dan kuasa itu atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita buka nyanyian respon sejenak dari nyanyian undangan kita sebelum kita akan menutup ibadah ini. Pujian 274, di dalam Tuhanku. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menjadi tempat yang paling aman dan tentram. Mari kita nyanyikan bersama 274, nyanyian pujian. Tempat yang aman dan tenang, di dalam Tuhanku. Melawan dosaku menang. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus penebusku, kurnia Bapa-Mu, tetapkanlah hidupku, tetapkanlah hidupku di dalam tempat menghibur yang sedih, tempat menghibur yang sedih. Di dalam Tuhanku hilanglah duka dan pedih, hilanglah duka yang pedih. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhanku. Ya Yesus penebus, ya Yesus penebusku, kurnia Bapa-Mu, tetapkanlah hidup, tetapkanlah hidupku di dalam Tuhan. Yang terakhir ya, tempat abadi yang permai, tempat abadi yang permai, di dalam Tuhanku, penuh senang serta damai, penuh senang serta damai, di dalam Tuhanku. Ya Yesus, ya Yesus penebusku, kurnia Bapa-Ku, tetapkanlah hidup di dalam Tuhan, di dalam Tuhan-Mu. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pendeta Raymond untuk firman Tuhan yang kembali meneguhkan kita dan juga menguatkan kita. Saudara-saudara, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, pada minggu ini ada jemaat kita yang akan berulang tahun, Ibu Evi Nugraha. Selamat ulang tahun Tante Evi. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
Dan saudara-saudara, yang di rumah terutama, ada laporan yang bisa Bapak Ibu Saudara sekalian lihat di bagian akhir dari buletin yang dibagikan melalui WhatsApp group. Bisa dilihat angka persepuluhan, dan kalau ada yang salah tulis atau ada informasi yang belum lengkap, Bapak Ibu bisa menghubungi sekretaris dan juga pendeta Raymond. Lalu kebaktian di tanggal 31 Mei akan firman Tuhan akan disampaikan Ibu Esterlina. Saudara, atas nama tim multimedia saya juga minta maaf atas beberapa gangguan dari penyiaran, baik di akun sosial media kita. Ada beberapa hal kendala yang belum bisa diselesaikan secara tuntas, dan mohon maaf atas terganggunya siaran live streaming ini. Semoga di ibadah selanjutnya kita bisa menyelesaikan dan bahkan meningkatkan performanya ya. Doakan juga bahwa live streaming ini disaksikan tidak hanya oleh jemaat kita, tapi juga oleh orang lain di luar, dan perlu dukungan jemaat bagaimana kita bisa menyiarkan dengan baik, karena firman yang ditabur ini bukan hanya untuk kita juga, tapi untuk orang lain di luar sana. Pasti banyak tantangannya begitu ya, dan biasanya ada yang tidak suka dengan kegiatan-kegiatan begini. Kita perlu mendoakan bersama-sama. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Dipersilakan berdiri, yang baik yang di gereja maupun yang sedang mengikuti live streaming. Dipersilakan berdiri. Pendeta Raymond akan menutup kita dalam doa berkat. Dengan penuh rasa syukur saya akan menyambut saudara sekalian sekali lagi, dan terima kasih untuk ibadah kebersamaan kita pada saat ini, pada minggu ini. Dan berkat Tuhan buat saudara sekalian baik di tempat ini, dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami datang kembali kepadamu, kami menaikkan puji syukur kami. Dan biarlah ketika umatmu ingin berpisah satu dengan yang lain, kiranya berkat, kasih, dan damai sejahtera dari Bapa Surgawi dicurahkan di tengah kehidupan umatmu, di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Dan biarlah anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus menjadi bagian dari kehidupan kami semua. Dan demikian juga kiranya pertolongan dari Roh yang Kudus, sukacita, damai sejahtera bersama-sama dengan umatmu dan semua orang percaya hari ini, saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.